Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sedikit membahas tentang sifat marah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, marah adalah sangat tidak senang karena dihina, diperlakukan tidak sepantasnya, dan sebagainya. Marah juga bisa berarti berang atau gusar. Marah merupakan suatu luapan emosi yang meledak-ledak, yang muncul dari dalam diri, yang dilampiaskan menjadi suatu perbuatan untuk membalas kepada orang yang menyebabkan munculnya marah itu. Marah ini merupakan sikap dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Oleh sebab itu, semua manusia pasti memilikinya dan pernah merasakan sifat marah ini dalam hidupnya. Ketika seseorang merasa terganggu, kemudian disakiti, dicaci maki, dihina, bahkan dizalimi dan sebagainya, maka sifat marah ini akan muncul dengan tiba-tiba. Tidak direncanakan dan munculnya secara spontanitas. Ia keluar ketika perasaannya terganggu, baik dirinya pribadi maupun orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Marah yang timbul bisa meluap-luap dan bisa berujung kepada pembalasan yang setimpal dan bahkan cenderung berlebih-lebihan. Marah yang tidak terkontrol bisa mendatangkan perkelahian, pertikaian, dan pertumpahan darah yang berakibat terbunuhnya salah satu pihak atau kedua-duanya sekaligus. Penyebab munculnya marah itu bermacam-macam. Ada yang hanya gara-gara kejadian sepele dan remeh-temeh, seperti tersinggung akibat perkataan dan tingkah laku seseorang. Bisa juga akibat saling ejek-mengejek, atau mungkin tersinggul tubuhnya sedikit. Bisa juga akibat dari perbedaan pendapat atau akibat dari berebut sesuatu. Bisa juga akibat dari kalah dalam sebuah permainan. Bisa akibat dari senda gurau, perkataan kasar, mengambil haknya, dan sebagainya. Marah yang besar biasanya bermula dari hal-hal yang kecil dan mungkin remeh-temeh tersebut. Karena kejadiannya selalu terulang berkali-kali dan setiap kejadian tidak ada penyelesaiannya, maka hal itu menyebabkan persoalannya menjadi besar dan marahnya pun juga menjadi besar. Untuk menghindari agar marah yang kecil tersebut tidak membesar, maka setiap ada persoalan sekecil apapun itu
maka secepatnya lah dia meminta maaf terlebih dahulu. Lalu kemudian berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama kepada orang yang sama dan juga kepada orang lain. Selain itu, jaga mulut untuk tidak sembarangan dalam berkata-kata. Jangan suka mengejek orang. Jangan suka menyinggung perasaan orang. Apalagi mencaci maki dan memfitnah orang. Dengan begitu, maka marah tersebut bisa hilang dalam diri seseorang sehingga persoalan yang muncul bisa terselesaikan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apabila seseorang marah, maka segeralah meminta maaf. Firman-Nya di dalam surah Asy-Syura ayat 37, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Artinya orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Hadirin rahimakumullah. Dengan begitu maka marah itu akan segera mereda dan tidak berlanjut kepada persoalan yang lebih besar lagi. Marah itu ibarat api. Karena itu agama mengajarkan bahwa apabila marah itu datang, maka cepat-cepatlah untuk berwudu atau mandi. Karena dengan begitu api akan padam oleh air. Begitu juga marah akan hilang dan terhentikan dengan ketenangan dan kesabaran. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga menyampaikan bahwa apabila seseorang marah ketika berdiri, maka hendaklah dia cepat-cepat untuk duduk. Dan ketika marahnya muncul ketika duduk, maka cepat-cepatlah berbaring. Hal ini dilakukan untuk menghindari gerak refleks tubuh supaya tidak melakukan kekerasan fisik terhadap lawannya. Marah yang meluap-luap merupakan perbuatan syaitan. Syaitan selalu membisikkan kepada manusia supaya bertindak lebih jauh lagi dengan memperturutkan hawa nafsunya. Karena itu, ketika seseorang marah, secepatnya ia menyadarinya dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan istighfar, astaghfirullahalazim. Karena dengan begitu Allah akan menghilangkan marah setiap orang yang beriman. Firman-Nya di dalam surah At-Taubah ayat 15, wa yuzhib ghaiza qulubihim wa yatubullahu ala may yasha wallahu alimun hakim. Dia menghilangkan kemarahan hati mereka orang mukmin dan Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada hamba-hambanya untuk menghilangkan sifat marah ini. Tidak saja sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan untuk bisa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang telah bermasalah dengannya. Hal ini dijelaskan Allah di dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin.
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat itu disebutkan tahapan seseorang ketika mengalami masalah dengan orang lain. Apapun masalah yang dihadapinya, besar maupun kecil, tahapan ini hendaklah dilakukan supaya mendapatkan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mengalami masalah, maka tahap yang pertama yang harus dilakukannya adalah mampu menahan amarah. Ketika ia sudah mampu menahan marahnya, maka terus lanjutkan kepada tahap yang kedua, yaitu berusaha memaafkannya. Dan setelah mampu memaafkan, maka tahap selanjutnya yang ketiga adalah berbuat baik dengan orang yang bermasalah maupun orang yang menyakiti kita. Kalau hal ini bisa dilakukan, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok teladan yang baik. Rasulullah merupakan contoh teladan di muka bumi ini. Segala perbuatan, segala perkataan yang diucapkan oleh Rasul, maka semaksimal mungkin kita bisa menjalankannya. Hal ini agar kita menjadi orang yang betul-betul beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan marah ini, ada sebuah riwayat yang menceritakan tentang sosok teladan yang harus bisa kita teladani di dalam kehidupan ini. Pernah pada suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau berangkat ke suatu tempat, beliau lewat di sebuah rumah, dan ketika beliau lewat rumah itu, maka sang tuan rumah kemudian meludahi beliau. Rasulullah tidak marah dan membalasnya. Beliau berlalu begitu saja. Dan hal ini berlanjut beberapa hari kemudian. Lalu pada suatu hari lagi ketika beliau melewati rumah itu, kemudian beliau tidak mendapati lagi tuan rumah itu meludahinya. Beliau kemudian bertanya, kenapa tuan rumah itu tidak meludahinya lagi? Kemudian dijawab oleh orang bahwa tuan rumah itu sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah beliau membalasnya? Apakah beliau mengumpat? Bahkan misalnya mengatakan sumpah serapah kepada tuan rumah itu? Ternyata tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru mendatangi rumah orang itu untuk menjenguknya. Ketika Rasulullah datang, maka menangislah orang itu. Kemudian segera meminta maaf dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Begitulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani dalam kehidupan ini. Marah yang meluap-luap tidak akan menyelesaikan masalah. Justru hal itu akan menimbulkan masalah baru.
berupa perkelahian, pertikaian, permusuhan, dan dendam yang membara. Oleh sebab itu, berusahalah agar kita bisa mampu menahan marah ketika terjadi perselisihan dengan siapapun dan dimanapun kita berada. Ketika kita telah mampu menahan marah itu, maka segeralah untuk memaafkannya. Segeralah untuk memaafkan kesalahan maupun kekhilafan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada diri kita. Dan setelah itu berusahalah untuk berbuat baik dengan menjaga silaturahmi dan hubungan baik dengan orang tersebut. Dengan begitu tidak akan ada lagi permusuhan di kalangan manusia. Ciptakanlah suasana damai dan menyenangkan. Karena dengan begitu akan tercipta pula kehidupan yang damai, tenang, dan menyenangkan. Oleh sebab itu, jaga sifat marah kita, kendalikan dan kontrol sifat marah yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai sifat marah itu justru menimbulkan masalah baru, terjadinya pertikaian, terjadinya perkelahian, pembunuhan, dan sebagainya. Kalau hal ini terjadi, maka bukannya permasalahan itu selesai, justru permasalahan itu akan muncul lagi, dan bahkan bisa menjadi dendam. Untuk itu, dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama bisa mengontrol, bisa menjaga sifat marah kita agar tetap terkontrol, agar tetap di jalur yang baik, sehingga tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian, perkelahian, dan sebagainya di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.